Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Oke, hari ini saya ingin bahas tentang tugas kuliah tentang demokrasi antusias masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang demokrasi yang setelah saya singgung di awal tadi. Apa sih itu demokrasi? Oke, mungkin banyak yang belum mengetahui apa sih arti dari demokrasi tersebut. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, diskusi bareng-bareng. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama melalui pemilihan umum atau pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka. Ciri-ciri demokrasi adalah: 1. Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, adanya kebebasan berpendapat dan berkumpul. 3. Pemerintahan berdasarkan hukum. 4. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima adalah kekuasaan dijalankan oleh lembaga yang dipilih rakyat secara periodik. Kenapa suara kita penting di pemilu? Golput adalah istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang memilih untuk tidak memberikan suara pada pemilihan umum. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah merasa tidak memiliki pilihan yang memadai, kecewa dengan kinerja para calon, atau bahkan merasa tidak tertarik pada politik sama sekali. Oke. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia adalah biasanya kita memilih presiden dan wakil presiden. Untuk selanjutnya memilih DPR, DPD, dan DPRD. Yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Golput bukanlah solusi. Namun sebenarnya golput bukan solusi yang tepat. Mengapa? Berikut beberapa alasan mengapa tidak boleh golput dan menggunakan hak pilih dalam memilih itu penting. Suara kita menentukan masa depan. Satu suara bisa mengubah arah kebijakan. Jangan meremehkan kekuatanmu, karena suara rakyat adalah fondasi demokrasi. Tidak memilih bukan bentuk protes yang efektif. Jika tidak puas dengan calon yang ada, pilihlah yang paling mendekati nilai dan harapanmu. Golput justru membiarkan yang tidak layak menang. Pemimpin terpilih akan mengatur hidup kita. Mereka menentukan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga lapangan kerja. Kalau kita tidak memilih, kita kehilangan hak untuk mengkritik. Hak pilih adalah hasil perjuangan. Di masa lalu, banyak yang berjuang agar kita punya hak suara. Mengabaikannya berarti menyanyiakan jerih payah para pahlawan demokrasi. Penting untuk mendukung pemilih yang berkualitas. Penting untuk mendukung pemimpin yang berkualitas. Karena pemimpin bukan hanya simbol, mereka adalah pengambilan keputusan. Setiap kebijakan yang mereka buat berdampak langsung pada kehidupan kita, dari harga sembako, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga lapangan kerja. Satu suara menentukan kehidupan kita ke depannya. Satu suara menentukan kehidupan kita ke depannya adalah mungkin terdengar sederhana, tapi satu suara bisa menentukan siapa yang akan membuat kebijakan. Satu suara bisa menjadi pembeda antara masa depan yang kita harapkan atau masa depan yang kita sesali. Jangan pernah anggap remeh hak pilihmu, karena hak ini kamu memilih, besok kamu menuai hasilnya. Gunakan hak suara dengan bijak untuk dirimu, keluargamu, dan Indonesia yang lebih baik. Jangan golput karena satu suara bisa mengubah segalanya. Hak suaramu mungkin akan disalahgunakan jika golput.
Hak suaramu mungkin akan disalahgunakan jika kamu golput adalah saat kamu tidak memilih suara. Itu tetap dihitung bukan atas namamu, tapi bisa saja digunakan oleh hak yang tak bertanggung jawab, oleh seorang yang tak mau bertanggung jawab. Golput bukan netral. Golput adalah membiarkan orang lain menentukan masa depanmu tanpa kamu ikut suara. Jangan biarkan hakmu disisakan atau disalahgunakan. Pilihlah dengan sadar, bukan menyerah. Oke, Indonesia harus semakin maju. Indonesia harus semakin maju, tapi kemajuan tidak datang begitu saja. Ia lahir dari partisipasi rakyat yang peduli dan pilihan-pilihan yang bijak dan dari pemimpin-pemimpin yang pilih dengan penuh kesadaran. Mari kita ambil bagian. Gunakan hak pilih kita karena Indonesia yang maju dimulai dari rakyat yang berani bersuara. Satu suara, satu langkah untuk masa depan yang lebih baik. Oke, rangkuman dari istilah demokrasi adalah jangan golput, pilih pemimpin masa depan yang benar, Indonesia harus maju, raih Indonesia emas. Oke, tadi adalah beberapa pengertian demokrasi dan pemilihan terhadap mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, bahkan bupati dan wali kota. Oke, setelah pengertian ini saya akan memberikan wawancara kepada salah satu warga Bekasi, Kabupaten Bekasi tentunya. Saya akan mencari tentang demokrasi atau antusias masyarakat tentang pemilihan 2024 di Kabupaten Bekasi kemarin. Mari kita lihat. Oke. Selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore, Bapak Yusuf. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, di sini saya ingin mewawancari tentang pemilihan di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya Bapak Ahmad tinggal di mana? Kebetulan saya ya tinggal di Bekasi, tepatnya di Cikarang Utara, Jawa BK. Oh, Jawa BK nih, dekat sama saya ya. Ya. Oke, di Jawa BK antusias masyarakat dalam mengikuti pemilihan 2024 kemarin bagaimana Mas? Antusias masyarakat sih ramai banget sih. Saya ngantri di TPS-nya aja ya Gitu ya? lumayan lama karena saking ramainya. Jadi bagi para perantau pun juga aktif ikut dalam pemilihan di Bekasi ini ya, kabupaten ya? Ya, alhamdulillah ikut aktif juga ya, dan ngurus dokumennya juga sebenarnya nggak berbelit-belit juga, jadi dipermudah sama pengurus perangkat desa setempat. Ikut lah ya, jadi ya banyak yang golput tuh nggak ada ya. Ya, Tapi dari perantau maupun masyarakat di daerah Jawa Barat itu ada nggak ya beberapa golput? ya, kemungkinan sih ada, kalau dilihat dari saya sendiri yang kerja di PT ya, mungkin halangannya di waktu pengurusan dokumen. Dokumen ya. Tapi untuk ini ya mungkin terjadi di beberapa daerah ya, mungkin politik uang itu ada nggak Mas? Saya sendiri sih nggak nemuin Pak. Nemuin ya? Itu nggak nemuin sih kalau saya sendiri. Jadi Tenang-tenang aja. tenang aja ya, jadi serangan fajar nggak ada ya. Iya. Bagus berarti. Tapi misalnya nih Mas Ahmad dikasih serangan fajar, mau nerima nggak? Kalau saya pribadi sih dari hati kecil saya sih enggak ya. Alasannya kenapa Mas? Ya pasti kalau saya lebih condong ke agama sih, itu udah jelas Boleh, larangan, udah uangnya nggak boleh gitu. nggak jelas ya. Iya. Tambahin berarti juga ya. Ya. Jadi biar pemilu bersih dan pemilihan dengan berjalan dengan lancar di daerah Jabodetabek, menghindari beberapa calon paslonnya, menghindari Dari politik uangnya ya. Oke, bagus ya. Dan saya temuin di beberapa daerah tuh ada beberapa yang mungkin ada lah ya, serangan fajar pagi-pagi sebelum pergi itu ya, serang bisa jadi ada. Ada yang terima, ada yang nggak, jadi itu mau urusan masing-masing ya. Jadi sangat bagus ya, saya dengar di Jawa BK ini nggak ada serangan fajarnya, mungkin para pengurus ataupun paslon legislatifnya bagus ya di sana ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini informasi yang sangat baik saya dapat dari Mas Ahmad di Jawa BK ya. Iya.
dekat dengan masih Cikarang juga. Mungkin saya akan menjadikan informasi yang baik bagi saya dan mungkin akan ya sebarkan ke daerah-daerah lain yang mungkin bisa menjadi contoh buat daerah-daerah yang lain. Oke, terima kasih Mas Ahmad Sama-sama. untuk wawancara hari ini. Oke, selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore, Bapak. Oke, adalah rekaman wawancara salah satu warga Kabupaten Bekasi. Bahkan beliau adalah pendatang dari daerah yang lain. Beliau dikasih kesempatan untuk memilih di sini menggunakan hak pilihnya yang di daerah tempat asal dipindahkan ke Bekasi di sini. Oke, mungkin sudah sampai sini video tentang demokrasi antusias masyarakat tentang pemilihan 2024 di Kota Bekasi kemarin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.